Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ariston Chandra di channel Trading Sambil Ngopi. Kali ini saya akan membahas soal penipuan robot trading DNA Pro. Sudah banyak liputan media mengenai laporan dari para korban penipuan robot trading DNA Pro kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga sudah menangkap beberapa pentolan dari perusahaan PT DNA Pro Academy, termasuk direktur utamanya DA. Tapi kasus DNA Pro ini masih dalam tahap penyidikan, belum masuk ke pengadilan. Bagi yang belum mengenal kasus DNA Pro ini, saya akan jelaskan sedikit mengenai PT DNA Pro Academy dan kronologi kejadiannya. Ini diambil dari berbagai sumber media online. Jadi perusahaan DNA Pro ini berdiri pada tahun 2016 dengan nama PT DNA Pro Academy. Perusahaan ini bergerak di bidang penasihat investasi trading di perdagangan forex dan emas. Perusahaan ini mengembangkan program komputer yang bisa melakukan eksekusi secara otomatis di platform trading atau sering disebut robot trading. Usaha DNA Pro ini dikembangkan menjadi multi level marketing pada bulan Mei 2020. DNA Pro mengaku sudah resmi menjadi anggota AP2LI dan memperoleh izin SIUPL atau surat izin usaha penjualan langsung dari Kementerian Perdagangan. Tapi ini kemudian langsung dibantah oleh pengurus AP2LI yang mengatakan bahwa yang terdaftar pada AP2LI bukan PT DNA Pro Academy, melainkan PT Digital Net Asset, dan produknya pun bukan produk robot trading. Yang didaftarkan adalah produk aplikasi pembayaran kasir, Wiranti Lunak pembayaran kasir. Nah, ini sudah satu nilai minus dari DNA Pro. Soal izin, DNA Pro belum mengantongi izin dari regulator yang bersangkutan karena ini berkaitan dengan perdagangan emas dan forex, juga soal robot tradingnya. Berarti izinnya harus dari Bapepti, dan Bapepti belum memberikan izin tersebut kepada PT DNA Pro Academy. Nah, ini satu nilai minus lagi untuk DNA Pro. Tahun 2020, DNA Pro membuka kantor pusat resminya di Gedung Neo Soho di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, dengan multi level marketing, dengan penjualan multi level marketing, DNA Pro berhasil merekrut ratusan ribu anggota. Sementara Bareskrim Kepolisian menyebutkan bahwa total korban adalah 3.621 orang dengan nilai kerugian mencapai 551 miliar rupiah. Berarti masih ada ratusan ribu korban lainnya yang belum melapor ke polisi. Dalam promosinya, DNA Pro menebar testimoni profit sebesar 1% per hari dari perdagangan di forex dan emas, atau sekitar 20% untuk 20 hari kerja dalam 1 bulan. Sangat besar, dan ini membuat orang tertarik untuk ikut masuk berinvestasi di DNA Pro. DNA Pro juga mengatakan bahwa dana dari member tidak dimasukkan ke dalam rekening DNA Pro, tapi langsung dimasukkan ke rekening broker. Dalam hal ini, DNA Pro berafiliasi dengan broker dari Rusia yang bernama ASC, Alpha Success Corporation, dan diakui oleh DNA Pro bahwa broker ASC ini merupakan broker dari grup konglomerat Alpha Group. Tapi ternyata tidak benar, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Alpha Group Rusia, dan broker ini juga tidak mengantongi izin operasi dari Bapepti, sehingga diduga broker ini fiktif. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya sehingga sampai masuk ke ranah hukum? Masalah mulai terungkap sejak kantor DNA Pro disegel oleh Kementerian Perdagangan pada tanggal 28 Januari 2022. Segel kembali dibuka oleh manajemen, tapi langsung disegel kembali oleh aparat yang bersangkutan. Manajemen DNA Pro langsung membuat video yang disebarkan ke anggotanya bahwa keadaan baik-baik saja dan manajemen sedang melakukan perbaikan, langkah perbaikan.
Jadi mereka berusaha menenangkan para member agar tidak panik. Mereka berusaha agar operasional kembali seperti sedia kala. Tapi keadaan tidak membaik untuk DNA Pro, malah makin memburuk. Para anggotanya tidak dapat menarik dana investasi yang telah disetorkan kepada DNA Pro. Polisi pun mulai mendapatkan laporan-laporan dari para korban, dan polisi langsung bergerak dan menangkapi pentolan-pentolan dari DNA Pro. Tanggal 7 April 2022, polisi menyebut ada 12 tersangka dan 5 diantaranya sudah ditangkap, sedangkan 7 lainnya masih dalam tahap pencarian. Hari berikutnya, tanggal 8 dan 9 April, polisi berhasil menangkap 2 tersangka lagi yang merupakan pentolan atau leader dari tim Octopus. Lalu penyidikan menambah daftar tersangka menjadi 14 orang dari sebelumnya 12 orang, di mana 4 orang yang merupakan manajemen atas dari DNA Pro melarikan diri ke luar negeri. Keempatnya yaitu Direktur Utama DA, Owner sekaligus Direktur Business Development DZ, wanita bernama FA yang merupakan leader dari tim founder Central, dan juga DG yang merupakan leader dari tim founder 007. Pada tanggal 24 April 2022, polisi berhasil menangkap Direktur Utama DA di Bandara Soekarno-Hatta. Berarti masih ada 3 orang lagi yang masih dalam pencarian polisi. Dan pada konferensi pers polisi, DA ini mengakui bahwa investasi yang dijalankan oleh DNA Pro merupakan investasi dengan skema Ponzi atau piramida, yang artinya uang dari anggota baru digunakan untuk membayar imbal hasil dari anggota-anggota lainnya. Jadi hasil investasi bukan diperoleh dari pengelolaan investasi, melainkan dari dana deposit anggota-anggota baru. Dengan demikian, ketika perusahaan tidak berhasil merekrut anggota-anggota baru dalam jumlah banyak, akhirnya pembayaran menjadi terhenti. DNA Pro pun akhirnya kesulitan mempertahankan kinerjanya dan membayar kembali dana investasi para anggotanya. Dengan ditangkapnya pentolan-pentolan dari DNA Pro ini, maka semakin terang bagaimana cara kerja pengelolaan investasi DNA Pro ini yang ternyata memakai skema Ponzi atau piramida. Jadi sobat trader, apa yang bisa dipelajari di sini? Jangan langsung percaya dengan penawaran investasi yang menghasilkan profit konsisten dari trading. Teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli. Teliti benar-benar izin-izinnya. Seperti DNA Pro ini, izin multi level marketingnya ternyata tidak sesuai. Nama PT-nya bukan PT yang didaftarkan, dan produknya pun juga berbeda dari yang didaftarkan. Tidak mempercayai apa yang ada di brosur marketing atau testimoni para anggota atau manajemennya. Langsung tanyakan izin-izinnya tersebut ke regulator yang bersangkutan, bisa Bapepti, bisa OJK. Apabila jawaban dari regulator-regulator tersebut kelihatan yang meragukan, maka tunda dulu investasinya. Lebih baik menunda daripada menyesal kemudian. Oke sobat trader, sampai di sini dulu pembahasan kita soal DNA Pro. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.